Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Melalui kesempatan yang penuh barakah dan mulia ini, kita selaku hamba Allah yang lemah, yang hanya mengharapkan nikmat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang terus diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, terutama nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita digerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, sahabat tabi'in semenjak sekarang sampai berakhirnya zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Khutbah kali ini akan kami garis bawahi dengan kata meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia dan barakah ini, khatib sekali lagi mengajak kita semua kembali untuk terus istiqomah mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada umat yang tunduk dan beriman, tapi juga banyak umat yang membangkang, sehingga datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Al-Qur'an bagaimana kisah siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum Samud, diberikan kepada kaum Ad, sampai kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Umat-umat ini sudah Allah musnahkan dari muka bumi karena akhlak jahiliyah mereka yang telah melampaui batas. Harus diakui bahwa manusia cenderung ingin mendapatkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrahan tersebut menjadi hilang karena ketidakmampuan mendengar dan melihat setiap kebenaran. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ada beberapa nabi yang menjadi korban pembunuhan oleh umatnya sendiri. Sejarah menunjukkan fase setelah Masehi, bangsa Arab yang mendiami Makkah tumbuh menjadi negeri yang maju dalam perekonomian.
tetapi akhlak manusia saat itu semakin jauh dari fitrah. Persia dan Romawi yang mengapit Mekah malah lebih buruk daripada itu. Di sini peperangan terjadi antara cucu anak Adam alaihissalam. Siapa yang kuat dia akan berkuasa, dan yang berkuasa akan terus menginjak bawahannya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kehadiran seorang rasul yang teristimewa sebagai penyeru terakhir untuk seluruh alam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah yang beliau emban sungguh sangat besar tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab yang besar untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diberi tugas sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata baginda Rasul, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi insan yang kamil karena tanggung jawab yang sedemikian besar. Rasulullah memiliki akhlak yang santun dan lembut, berkasih sayang, dan ini hakikat daripada akhlak Islam. Allah memberikan pujian langsung kepada Rasulullah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, wahai Muhammad. Berbagai rujukan sirah mengabadikan momen indah dan mengharukan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga fase hidup di Madinah dan wafatnya Rasulullah. Para sahabatnya mengambil langsung teladan akhlak Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar yang bergelar Siddiq karena kejujurannya. Ada Umar bin Khattab yang memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan seringnya menangis mengingat kematian. Ada Sayyidina Utsman yang santun dan pemalu, dan ada pula Sayyidina Ali yang berani dan memiliki tingkah kasih sayang yang tinggi kepada kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalanganmu, berat menanggung penderitaanmu, ingin kamu mendapatkan keamanan dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rujukan utama dalam akhlak, meneladani dalam setiap aspek kehidupan Rasulullah bukanlah suatu yang mustahil, karena Rasulullah bukan malaikat. Beliau manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang agung. Beliau senantiasa menangis jika datang firman Allah yang menyebut umat Rasulullah banyak masuk ke dalam neraka. Lantas beliau berdoa memohon kepada Allah agar umatnya diberikan syafaat dan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rendah hati, seorang penghulu segala rasul, dipuji oleh Allah, tapi berjalan di muka bumi tanpa meninggikan kepala. Bahkan ketika Fathu Makkah, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada kota Makkatul Mukarramah. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Mekah yang telah mengusirnya. Tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulu melempari dirinya tanpa ampun sampai berdarah lututnya. Beliau memaafkan semuanya, dan maaf dalam Islam yang paling hebat adalah fa'fu wasfahu, yakni memaafkan
sesudah itu dilupakan semua kesalahan orang tersebut. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa Rasulullah itu mempunyai kelembutan agar manusia tertaut hatinya menerima dakwahnya. Sekiranya Rasul itu kasar, keras, tentu banyak orang yang tidak akan ikut masuk ke dalam Islam. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat di bawah pohon, lalu ada seseorang dari kaum kafir Quraisy yang bernama Da'sur menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang istirahat tersebut. Da'sur ini langsung menghunuskan pedangnya tepat di leher baginda Rasul seraya berkata, "Ya Muhammad, sekarang tidak ada lagi orang yang bisa membantumu. Beberapa saat lagi pedang ini akan menghunus lehermu." Seketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada yang akan membantuku." Da'sur bertanya, "Siapa lagi orang yang akan membantumu wahai Muhammad?" Kata baginda Rasulullah, "Allah Subhanahu wa taala." Mendengar kata Allah Subhanahu wa taala, badan Da'sur gemetar hadirin. Seketika itu juga pedang di tangannya jatuh. Setelah pedangnya jatuh, lalu Nabi Muhammad mengambil pedang tersebut dan berkata kepada Da'sur, "Wahai Da'sur, sekarang ini pedangmu yang akan menghunus lehermu. Siapa yang akan membantumu?" Kata Da'sur, "Tidak ada yang bisa membantu saya terkecuali maafmu wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW langsung memaafkan kesalahan Da'sur, dan karena kelembutan baginda Rasulullah, Da'sur ini langsung mengucapkan kalimat syahadat masuk ke dalam Islam. Ini artinya hadirin, kalau kita mau melihat tingkatan akhlak, akhlak itu ada 3 macam. Yang pertama adalah akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Contohnya adalah ketika orang berbuat baik dengan kita, maka akan kita balas dengan berbuat baik pula seperti dia berbuat baik kepada kita. Ini adalah tingkatan akhlak yang paling rendah. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlak ini adalah tingkatan pertengahan. Ketika orang berbuat baik dengan kita, ngasih kita uang 10.000 rupiah umpamanya, maka orang yang mempunyai akhlakul karimah, dia akan lebih berbuat baik lagi kepada orang tersebut atau memberikan imbalan yang lebih besar daripada yang diberikan kebaikan olehnya kepada kita. Dan yang ketiga adalah akhlakul azimah. Ini adalah akhlak yang paling tinggi yang seperti dicontohkan oleh Rasul tadi. Ketika orang mencaci maki kita, berbuat jahat kepada kita, maka kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut meskipun dia sudah mencaci maki dan lain sebagainya terhadap diri kita hadirin. Maka jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keluhuran akhlak Rasulullah yang harus terus kita teladani. Kita diingatkan bahwa akhlak merupakan warisan agama untuk kehidupan masa depan. Rasulullah menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai masyarakat, sebagai panglima perang,
sebagai pedagang dan lain sebagainya. Semua teladan di dalam kehidupan di dunia ini semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengaku umatnya ini tidak sebatas hanya di lisan saja, tetapi betul-betul kita pelajari riwayat baginda Rasulullah serta kita mencontoh keteladanan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah sedikit khutbah singkat yang dapat kami suguhkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.